lagi pada cerita. Jadi Oke. Jadi malam ini kita akan dilayani oleh Pendeta Suartono dan Jansen. Kalau tahu Tono ini, saya pertama kali ketemu dia di Teen Challenge. Waktu itu angkatan pertama ya Tono ya. Di Teen Challenge itu waktu itu kita ada 9 kalau nggak salah. Ada Nan, ada Dusye, ada Hengki, dan yang lain-lain. Tapi yang tertinggal akhirnya tinggal Tono. Dan puji Tuhan, dia nanti juga akan kasih kesaksian latar belakang dia apanya sebenarnya. Nah itu langsung ke Tono aja. Terus dia yang akan melayani untuk firman Tuhan. Terus yang kedua Jansen ini udah dikenal lah top dia, apalagi di B7 itu. Ya, B7 itu tempat pembinaan istilahnya. Tono juga dari B7. Di situ pembentukan karakter lah. Dari masuk kamar mandi sampai malam-malam no Eri no. Mas Eri yang paling enak kalau ada artinya. Ya udah gitu aja, kita akan mulai ibadah ini. Nanti Jansen yang akan pimpin puji-pujian untuk 2 lagu kita serahkan ke Tono. Dan Tono nanti juga akan selesai membawa firman akan akan langsung kesaksian ke Adi Dayari. Dan untuk teman-teman setelah habis ini langsung live setelah penutupan kita akan berbincang-bincang, ketemu kangen sama kalian semua. Ibadah dimulai. Jansen langsung. Salam kasih Tuhan. Selamat malam. Shalom. Selamat pagi di benua Amerika. Mana satu lagi tuh si Rilia sama satu Reno itu datang ya. Kita akan mulai ibadah kita. Lagi mau terbang pulang. Ya dulu ya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau menghibur, saat ku lemah kau kuatku, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, kau hebat, ajaib perkasa, kekuatan. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatan. Haleluya,
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kau beri kesempatan kami kembali. Kau sungguh hebat Tuhan. Kau sungguh mulia, kau sungguh heran. Boleh di depan kami di dalam Mazmur mengatakan ada Jansen sinyalnya mati, keluar ya. Amin. Ya. Itu. Patrick, doa pembuka, Patrick. Amin. Betul sekali. Rai, itu gereja kau ya? Oh, masuk suaranya ya? Ya. Patrick. Ya. Patrick sedimet ya? Udah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh ibadah melalui Zoom ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini Engkau pimpin, urapi untuk Pendeta Tono yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semua di sini, Tuhan Yesus. Biarlah firman yang disampaikan itu boleh benar-benar memberi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga menjadi berkat dan menjadi rema dalam hidup kami. Dan melalui firman ini Tuhan, kami tahu Allah mempunyai rencana yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo Tono, silakan. Pastor Tono. Belum. Oke. Salam semua sahabat lama, sahabat lama. Baik, kita akan membaca 2 ayat dari Roma pasal 12 ayat yang 4 dan ke-5. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini adalah persembahan yang benar. Ayat yang keempat, Roma pasal 12 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita sedang memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap kita ada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, di mana dalam satu tubuh memiliki banyak anggota, dan tiap-tiap anggota seorang dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang dipimpin oleh Kristus yang merupakan kepala gereja, ya, atau raja gereja. Nah, semua anggota tubuh Kristus mempunyai fungsi
dan peran yang tidak sama katanya. Ya, ada yang berperan sebagai mata, telinga, tangan maupun kaki. Singkatnya, setiap anggota mempunyai fungsi yang berbeda, namun merupakan satu tubuh yang dan terdeskripsikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12. Saya baca lagi ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dari penulis surat yang sama, yaitu Rasul Paulus, lebih gamblang dijelaskan lagi di dalam 1 Korintus pasal yang sama, pasal 12. Nah, kalau Roma pasal yang ke-12, apa yang Rasul Paulus katakan itu terkait dengan ayat yang pertama. Ya, semuanya bermuara untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali ya, tahun 1984 saya dibaptis di CWS oleh Pastor Suandoko Ruslim. Ya, seringkali kalau saya bercanda-bercanda di gereja, ya, memperkenalkan diri misalnya gitu, saya selalu bilang Suhartono Ruslim, karena itu yang saya ingat. Gak tahu udah Ruslimnya dari mana, tetapi itu yang saya ingat karena beliau yang membaptis saya, ya, tahun 84. Setelah 6 bulan saya ada di rehabilitasi Teen Challenge. Ya, ada tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Patrick, ya, itu benar. Saya 6 bulan di Teen Challenge, kemudian saya dibaptis di CWS, karena waktu itu juga saya sempat tinggal di Jalan Timur dengan Pastor Swan, ya. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan, pengalaman yang membanggakan buat saya. Nah, dalam perjalanannya, ya, selalu keinginan dagingnya lebih kuat, ya. Kerap kali juga jatuh bangun, sehingga saya harus berjuang untuk tetap ada di dalam pokok anggur yang benar, ya, yaitu Yesus Kristus yang merupakan kepala gereja, sehingga saya ada bersama-sama dengan saudara sebagai anggota tubuh Kristus. Ya. Tahun 84 saya dibaptis, kemudian saya kembali ke sekolah, selesaikan SMP saya untuk tahun yang ke-6. Jadi lumayan lama, ya, dalam sebuah proses. Saya kembali ke SMP dan saya tetap berjemaat di CWS karena dari situ saya saya lahir. Lalu selesai SMA. Untuk SMP saya 6 tahun baru selesai. Tuhan, ya, yang penting selesai lah gitu. Tadinya mau ke sekolah Alkitab di Solo dengan rekomendasinya Pak Domingus Baneftar, ya, Domingus Baneftar. Tapi kemudian saya lanjutkan ke SMA saja karena saya juga belum siap, ya, lanjutkan SMA supaya saya bisa berangkat ke Sakti, karena Max Lawalata itu menjadi inspirasi juga buat saya, ya, menginspire saya untuk kayaknya keren gitu, ya. Jadi saya siapkan dirilah, selesaikan SMA. Puji Tuhan, setelah saya dibaptis, terima Yesus menjadi Kristen, berbakti di CWS, saya selesaikan SMA saya 3 tahun, ya, 3 tahun. Jadi tidak 6 tahun lagi seperti waktu di SMP. Tetapi selama 3 tahun itu saya harus melewati 4 sekolah. Ya, saya sempat tinggal dengan David Simbolon. Ya, saya pernah di Sumbawa sana. Saya pernah tinggal, ya, sempat tinggal sama beliau, dan saya sekolah di Jakarta Timur, jadi lebih dekat. Waktu itu saya tinggal di rumah biasa, arah weekend beliau ada di sana bersama keluarga.
Jadi saya tinggal di rumah itu, saya sekolah di Jakarta Timur. Tetapi tidak lama, ya, saya hanya 2 bulan atau kurang lebih 3 bulan lah. Akhirnya saya harus keluar dari sekolah situ, dari Arsis. Saya keluar karena saya harus masuk sekolah, rupanya belum selesai sekolah saya di asrama. Ya, saya masuk di Salemba, lumayan 4,5 bulan. Ya, harus lewat itu juga. Lalu kembali masuk lagi ke sekolah, di sekolah yang lain, sampai akhirnya 4 sekolah saya baru selesai selama 3 tahun. Itulah perjuangan saya untuk menyelesaikan SMA-nya. Kemudian saya datang ke pastor, saya ketemu beliau dan bilang, "Pastor, saya mau sekolah ke Sati." Ya, waktu itu beliau bilang, "Oke, kalau kamu serius, saya rekomendasi kamu untuk berangkat ke Sati." Ya. Tapi satu hal, tolong lepas dulu antingnya. Saya lupa kalau saya pakai anting. Udah terlalu lama itu. Jadi saya udah nggak rasa lagi kalau pakai anting ketemu pastor untuk minta rekomendasi ke Sati. Itu agak gila memang ya. Nah, saudara, betapa sulitnya saya untuk melalui ini semua supaya saya bisa menjadi bagian sebagai tubuh Kristus, gitu. Ya, selesaikan di Sati. Baru 1 tahun saya sudah keluar. Ya, saya diskors 1 semester dan saya memilih saya pindah sekolah saja. Akhirnya saya selesai di Inalta. Berapa tahun kemudian setelah saya selesai dari Inalta, sudah kemana-mana, udah di Jambi, udah di Bekasi Utara, balik ke Cirebon, Cirebon Sukabumi, saya mengajar di Penabur ya selama periode ini. Kemudian saya merintis di Bekasi, ya. Baru di Bekasi tahun 2004 kalau tidak salah, ya. Saya ikut kelas di Eklesia. Untuk orang lain cuma 2 tahun, saya 3 tahun karena hidup itu perjuangan buat saya. Harus saya selesaikan. Puji Tuhan saya selesai. Saya sempat ketemu dengan almarhum Pak Rum Kenny yang pernah skor saya dan dia bilang, "Saya lupa, saya ingat suaranya tapi lupa namanya." Waktu ada seminar itu, saya bilang, "Iya, iya Pak, Pak Rum Kenny, saya Soehartono yang dulu di Sakti Malang." Dan saya pergi ke Eklesia bukan untuk membuktikan bahwa saya ada di pelayanan, bukan itu. Tapi karena udah terlalu lama saya tidak belajar, tidak sekolah, ya jadi saya rasa perlu untuk sekolah. Sehingga saya ada di sekolah itu. Dan itu adalah sekolah yang mudah diakses pada waktu itu dan tanda petik murah buat saya ya. Karena saya ketemu dengan teman-teman di situ, ada Bu Esther dan saya senang sekali bisa bersama di situ ya. Dan saya selesai MA tahun 2004 dan saya bangga menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus ini. Nah, saudara, Alkitab menggambarkan hubungan yang harmoni dalam pelayanan, namun tetap dalam pimpinan Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan demikian maka kita perlu ketahui bersama bahwa yang pertama, kita tidak dipanggil untuk melakukan semua pelayanan secara sendirian. Itu dulu yang pertama. Jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan karena memang anggota tubuh Kristus itu berbeda. Ya, saya dengan segala keunikannya. Kalau saya secara pribadi ngelihat Bro Patrick itu dengan segala keunikannya ada di pelayanan, ada di ladang Tuhan, itu luar biasa ya. Kenapa? Konsisten dari dulu dia melayani Tuhan sampai sekarang melayani Tuhan dengan nggak harus jadi pendeta tapi melayani Tuhan gitu ya. Dan saya kira kita memang kembali kepada apa yang dituliskan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama itu, bahwa anggota tubuh Kristus ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ya. Nah, tidak mudah untuk menjadi satu kesatuan dalam anggota tubuh Kristus karena kita organisme yang punya keputusan-keputusan. Ya, ada keputusan-keputusan yang harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain untuk bisa menerima seorang dengan yang lain. Tidak mudah. Nah, tahun 2004 setelah saya di wisuda ya untuk MA saya, gereja saya diresolusi. Ya, itu rangkaian panjang dari Ranca Ekek gitu, Bandung,
terus sampai ke Cikarang, Bitung, terakhir di Bekasi di Kota Legenda itu tempat saya tahun 2004. Ya, waduh, gereja baru lunas, bukan ya rumah itu baru kami lunasi, ya, baru kami rancang-rancang untuk dirubah dan sebagainya, ya, itu lumayan ada hooknya di pintu masuk, bagus di blok I kami tinggal waktu itu, dan aduh luar biasa, dihancurkan, ya. Akhirnya kami dipaksa untuk pindah. Nah, waktu proses untuk pindah dari rumah ke ruko itu, ya, tahun 2004, saya sendiri. Saya bersyukur ada teman pada waktu itu namanya Pendeta Iliger Nainggolan. Dia berteman dengan saya karena sama-sama belajar di eklesia. Ya. Jadi waktu dalam pertemanan itu dialah yang mendampingi saya. Saya harus menghadapi Polres, harus menghadapi DPRD Kota Bekasi. Karena saya terus menolak, saya nggak mau gitu ya. Karena saya bilang ruko itu bukan solusi, karena ruko juga fungsinya bukan untuk ibadah, saya bilang sama seperti rumah. Nah saya ya saya pikir kenapa saya nggak berani melawan mereka gitu ya. Waktu di Polres saya katakan, saya bagaimana dapat izin kalau saudara-saudara mengajar mereka, para umat, tidak boleh memberi izin, saya bilang. Wah itu luar biasa lah. Saya berdua dengan Pak Eliger yang mendampingi saya. Dan sejak itu saya keluar dari gereja saya mulai berorganisasi di Kota Bekasi sejak tahun 2004. Saya mulai pikirkan siapa yang akan memimpin Kota Bekasi, harus mengarahkan dan sebagainya. Sampai akhirnya saya terbangun dalam diri saya bahwa saya harus ikut serta dalam menentukan arah kota. Itu yang sampai orang bilang, Pak Hartono ini pendeta apa politikus sih gitu. Saya bilang saya bukan politikus, saya pendeta, ya. Tapi saya tidak bisa berdiam diri. Kenapa? Karena saya harus ambil bagian, ya. Roma pasal 13 ayat yang pertama bahwa pemerintahan itu datang dari Allah dan kita bisa minta sama Allah. Tapi jangan berhenti dalam doa saja, berjuang juga mengupayakannya gitu. Itu pendapat saya ya. Sampai akhirnya saya mulai menjadi pribadi yang coba hadir di setiap peristiwa gereja yang mengalami hambatan di Kota Bekasi. Sejak itu. Saya dengan FKK, saya dengan Porbakti, bahkan saya harus bergabung dengan Angkatan Muda Siliwangi yang fotonya baru beredar belakangan ini. Ya, kenapa? Karena saya harus ikut serta ambil bagian untuk bisa menolong anggota tubuh yang lain. Itu banyak gereja yang sudah saya ikut ada di sana. Kalau teman-teman GSJ ada namanya Pendeta Haris Budianto. Nah, beliau juga sama dengan saya di Kota Bekasi berperan ya untuk mengerjakan bagian ini. Dan itu yang pertama bahwa kita nggak bisa kerja sendiri, harus sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus untuk membawa persembahan kepada Bapa di surga. Ya. Hal yang kedua, sedikit lagi, kita perlu mengerti bahwa di dalam tubuh Kristus tidak ada anggota yang lebih rendah dibanding yang lain. Ya. Semua kita sebagai anggota tubuh Kristus adalah manusia yang berdosa, ditebus oleh Kristus, ya. Sehingga kemudian lebih konkretnya tadi yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12, ya. Sehingga dalam perjanjian baru Tuhan memakai para rasul untuk menjalankan tugas kerasulan mereka. Setelah para rasul, Tuhan memakai mereka untuk mengangkat para gembala. Ya, lalu kemudian tua diangkat, pemimpin atas jemaat-jemaat lokal diangkat. Kemudian setiap gembala diangkat oleh sinode. Ya. Kemudian gembala mengangkat majelis-majelis memelihara jemaat. Dan ini menjadi satu pohon yang utuh untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, yang kembali lagi untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Ya, sehingga dalam konteks semua sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita semua adalah orang-orang yang memiliki fungsi yang penting satu dengan yang lain. Bahkan ya, yang kita anggap paling kecil gitu ya,
Justru itu yang kita butuhkan. Ya. Kita punya jari 10 ini semua punya fungsinya bagus ya. Tapi ada yang lebih penting daripada itu justru yang kecil nih. Nah, ini masuk ke telinga ini. Ya, penting buat ngorek-ngorek ini. Yang kecil. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita terlalu kecil sampai kemudian kita rendah diri. Nggak boleh gitu ya. Dan kita juga tidak boleh menganggap orang terlalu kecil sehingga dia tidak penting. Nggak bisa. Ya, semua punya fungsi gitu. Tangan kanan, tangan kiri ya. Tangan kanan wah buat yang hormat-hormat, wah salam, hormat dan sebagainya, salam ya, memberi rasa hormat dan sebagainya, tangan kanan. Tangan kiri ya, dia cleaning service nih. Tapi orang kasih cincin di tangan kiri, dikasih penghargaan tuh. Ya. Kasih gelang, kasih jam di tangan kiri. Ada juga orang pakai jam di tangan kanan sih. Cuma agak aneh aja gitu. Ya, biasanya di tangan kiri. Ya, bentuk penghormatan lah seperti itu. Jadi supaya kita betul-betul merasakan satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus yang adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, ya yang hebat tidak perlu merasa superior, ya yang menganggap diri biasa tidak perlu inferior gitu, tetapi semua saling menghormati satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain dan bermuara bagi kemuliaan Tuhan. Saya kira itu pada malam hari ini yang bisa saya bagikan bagi kita sekalian. Saya mau berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, tanamkan kebenaran-Mu atas setiap kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami ketahui. Dan kami putuskan pada malam hari ini, kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan cara mengasihi seluruh anggota tubuh-Mu yang notabene-nya adalah satu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih kesempatannya. Baik. Patrick? Yo. Ya udah boleh kasih kesaksiannya di. Langsung ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman kesaksian kesempatan yang sudah diberikan. Jadi di sini yang hadir berapa orang sih? Kira-kira 11-12 ya? Ada 15 Ya, nih. sekitar itu. 15. Semua kayaknya udah tahu ya kisah saya. Atau ada yang belum baca? Belum detail. Belum Belum detail. detail. Oh gitu. Iya, jadi saya ulangi mungkin sekilas ya. Tapi saya merasa diberkati sih dengan kejadian kena COVID itu. Ya mungkin saya ulang lagi ya. Jadi saya itu sebenarnya udah berusaha tuh dari awal ya, dari Jakarta itu mulai di lockdown, kemudian ada pengetatan itu sebenarnya saya udah berusaha untuk nggak ketemu orang gitu. Terus yang biasa dulu mungkin ke mall gitu ya, makan lah atau belanja. Nah itu sebenarnya saya udah kurangi gitu. Malah 2 bulan pertama tuh bisa dibilang saya tuh stres gitu. Kenapa? Karena di rumah terus gitu kan. Wah itu stres banget. Saya tuh nggak betah di rumah, itu nggak betah. Jadi saya butuh keluar gitu, ketemu orang atau ke mall atau kemana gitu ya. Sebenarnya saya paling suka olahraga sih. Jadi di dekat tempat saya itu ada kayak taman gitu ya, taman kecil gitu, di mana buat kita penghuni boleh jalan-jalan kalau pagi gitu ya, karena udaranya sejuk, pohon-pohonnya banyak gitu, enak. Nah itu nggak boleh ditutup semua. Kadang juga di kompleks saya malah ada kolam renang, ada pingpong gitu ya, boleh pakai tempat itu. Nah ditutup semua, itu sampai sekarang pun masih ditutup. Jadi saya stres banget gitu waktu itu. Tapi saya udah jaga nih, udah berusaha untuk menjaga gitu. Nah,
itu kan kejadian lockdown udah lama sekali, udah apa namanya awal-awal 2020 Maret kalau nggak salah, Maret April. Nah ini kejadiannya kan 2021 gitu kan, lama sekali gitu. Nah jadi saya udah merasa sebenarnya ini sebenarnya udah cukup aman gitu. Jadi 2001 tuh udah mulai ya keluar-keluar gitu, ketemu orang juga terbatas sekali sih. Nah sebenarnya kenapa saya waktu itu ke rumah sakit? Karena saya mau check up gitu. Kan ini udah lama nih nggak pernah check up, ya udahlah check up gitu. Nah, saya pilih hari Senin. Kenapa hari Senin? Saya pikir kalau Sabtu Minggu rame gitu. Lagi pula dokternya nggak ada Sabtu Minggu gitu kan. Jadi saya datang Senin. Nah, kebetulan hari Senin, entah kenapa rame luar biasa di Siloam itu. Saya juga bingung kenapa hari Senin itu rame sekali. Jadi saya datang udah pagi-pagi, jam 9 gitu ya, ngantri. Nah, karena saya pakai kartu asuransi, ngantri jadi panjang gitu. Nunggu lama gitu, ya udah saya nunggu aja gitu. Di situ semua orang kan pakai masker gitu kan, kan ada petugas juga di situ, semua orang di temperatur, di masker, pakai masker gitu ya. Jadi harusnya udah cukup aman gitu. Nah, itu harian di situ karena tes darah ya, ngambil hasil, terus sampai ambil obat sampai sore gitu kan. Jadi itu seharian saya ada di rumah sakit. Nah, saya sih curiga saya kenanya di situ walaupun nggak bisa 100% dipastikan ya, tapi yang saya lama tuh di situ di rumah sakit. Nah, saya juga ketemu nih teman-teman, ketemu Fraser, ketemu Patrick juga ya, Pat ya. Di main pingpong waktu itu. Nah, cuma saya pikir nggak mungkin saya ketularan mereka. Saya tanya mereka juga, toh nggak COVID juga gitu kan. Karena saya ketemu mereka hari Jumat atau Sabtu ya. Saya lupa tuh hari Jumat atau Sabtu. Hari Seninnya saya sakit tenggorokan itu saya tes positif gitu. Jadi kan nggak mungkin dari Sabtu terus tiba-tiba Seninnya udah sakit. Nah ini pasti udah 2 minggu sebelum nih. Nah saya curiga saya kenanya di Siloam waktu itu. Itu kira-kira itu waktunya pas itu kira-kira 2 minggu itu. Dari Siloam sampai dengan saya tes waktu itu ya. Saya tes itu karena memang nggak enak sih, tenggorokannya itu nggak enak banget gitu. Walaupun waktu ke THT-nya dokter THT-nya bilang enggak Pak, Bapak tenggorokannya nggak kenapa-napa Pak, tapi ini nggak enak banget, sakit gitu. Makanya waktu itu disarankan langsung aja Pak kalau gitu tes tes PCR aja gitu. Saya waktu itu nggak yakin saya masih kena COVID gitu karena saya yakin saya harusnya sih udah saya jaga gitu. Saya ya paling waktu itu yang seharian itu ke rumah sakit aja waktu itu. Ya ternyata ujung-ujungnya positif gitu kan. Jadi pelajaran juga nih buat teman-teman semua, ternyata memang nggak bisa diduga sih. Kita bisa kena itu bisa di mana aja gitu. Bahkan ada yang cerita ya, salah satu hamba Tuhan tuh cerita, ada orang yang nggak pernah keluar rumah malah. Nggak pernah keluar rumah. Kalau makan, beli makan gitu. Nah, masalahnya dia beli makan kan? Dia beli makan. Nah, ternyata dari bungkus makanan itu bisa kena gitu. Dia curiganya itu dari bungkus karena dia nggak pernah keluar dari rumah gitu. Dan anggota keluarga yang lain juga nggak ada yang kena, cuma dia doang. Dari mana gitu? Ya jadi susah sih, susah. Sangat sulit buat kita untuk bisa melacak nih kita kenanya dari mana sih gitu. Sulit banget gitu. Ya kita bisa berjaga-jaga paling ya kurangi ya, seperti tadi Maida bilang ya, kurangi aja. Kita kurangi datang ke kerumunan gitu. Kalau kasus di gereja tuh udah banyak banget. Di gereja ya, di gereja terutama gereja yang nggak terlalu besar malah itu kena gitu. Itu udah banyak banget ceritanya. Malah kasus-kasus awal kan ada di gereja waktu itu. Gitu. Jadi gereja juga saran saya sih udahlah nggak usah harus ketemu dulu gitu kan, bisa ditunda gitu. Apalagi nih sekarang nih di Indonesia lagi parah-parahnya
gitu. Nah, tapi bukan itu. Sebenarnya yang paling penting adalah selama saya di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya yang menarik itu. Sebenarnya saya tuh udah isolasi mandiri di rumah gitu ya. Isolasi mandiri di rumah. Saya lebih suka di rumah lah, karena di rumah sakit pasti nggak nyaman gitu kan. Masalahnya kalau di rumah itu, apa namanya tuh, saya heran juga kenapa saya nggak pulih gitu ya. Saya juga bingung waktu itu. Udah dikasih obat, obatnya juga udah cukup keras gitu. Nggak pulih juga. Udah 7 hari, balik lagi ke dokter. Dokter bilang dicek lagi deh paru-parunya gitu. Nah, setelah dicek paru-paru, oh ternyata memburuk Pak paru-parunya. Jadi dia virusnya mulai ke paru-paru. Nah, padahal saya nggak enak loh. Saya nggak merasa sesak napas, saya nggak merasa makin batuk-batuk gitu, enggak gitu. Tenggorokan saya juga udah membaik gitu kan. Tapi menurut dokter ini memburuk gitu. Kondisinya memburuk. Makanya waktu itu, oh ya kalau gitu masuk aja dirawat gitu. Akhirnya ya udah saya nyerah gitu. Ya sudah dirawat. Nah, dirawat itu, saya kan kondisinya sebenarnya baik-baik aja gitu kan, bukan orang dengan kondisi yang parah gitu. Nah, di rumah sakit nggak enak banget, karena kan dipasang infus, ya kan, terus di tempat tidur gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, di rumah sakit itulah saya banyak waktu untuk mencari Tuhan. Nah, itu sebenarnya pelajaran itu sih yang saya dapat ya. Nah, makanya saya tulis yang di kesaksian saya itu, saya tulis, oh ternyata yang Tuhan mau itu adalah kita jadi dekat sama dia, gitu, mengerti kehendaknya dia, gitu kan. Kemudian, persis seperti yang tadi Tono jelaskan, Roma 12 ayat 1, itu bagus sekali. Jadi sebenarnya ibadah kita yang sejati itu adalah yang di rumah, gitu. Kalau pelayanan ya oke, itu tugas kita kerjakan. Gereja ya oke gitu kan, kita malah orang-orang gereja nih dari kecil ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan paling suka itu sebenarnya yang di rumah gitu kan, yang seringkali kita lalai, seringkali saya lalai gitu kan, yang di rumah. Nah, jadi 10 hari di rumah sakit buat saya, nah itu pelajaran buat saya. Jadi saya mencari Tuhan gitu kan selama 10 hari itu. Karena di rumah sakit nggak bisa tidur, saudara, ya kan? Coba bayangin, setiap 4 jam harus bangun kan? Dia cek ini, cek itu, gitu kan? Kalau saya lebih parah lagi malah, saya harus cek gula setiap 4 jam itu. Jadi mau nggak mau ditusuk gitu kan, diambil sampel. Jadi pasti saya bangun gitu kan, wah sulit banget tidur gitu, susah banget tidur. Jadi ya udah nggak bisa tidur, ngapain lagi gitu kan? Buka khotbah, buka firman Tuhan gitu kan, sampai saya tidur lagi gitu. Ya, puji Tuhan, itu sih kesaksian yang saya bisa bagikan buat teman-teman. Terima kasih. Silakan moderatornya. Patrick, Jansen bukannya tutup nih, Jansen. terima kasih buat Adi. Udah kita langsung. Sama-sama. By the way, saya kalau lihat Eke ya, kalau lihat Eke, saya itu jadi teringat. Saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu teman-teman di sini masih ada yang pegang nggak tuh ya. Tapi kalau saya simpen tuh. Bukan saya simpen, masih saya baca. Alkitab yang versinya Kit Sorbo. Hidup berkelimpahan. Saya warna hitam. Sama, saya juga hitam. Ya, Wah, Life itu. Study Bible. Ya, itu saya nggak akan temukan lagi di mana-mana. Makanya saya sayang itu Alkitab satu itu. Karena di dalamnya tuh banyak penjelasan yang luar biasa itu. Ya Yes. itu sih, intermezzo. Puji Tuhan. Jadi berkat ya Adi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Adi untuk kesaksiannya. Luar biasa. Sama-sama. Itu kita tutup. Nyanyi dulu Ya. ya. Persembahan.
Jansen persembahan. Ya, Persembahan duluan tuh. terus persembahan. Oh ya, persembahan dulu. Gimana persembahannya? Itu ada. Udah nyanyi aja. Hanya aja sih. Nyanyi langsung. Aduh, Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di sini, Tuhan adakan syukur bagimu. Oke. Tono tutup untuk doa berkat sama ya sekalian doa penutup ya Tono. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu malam hari ini kami semua ada dalam fasilitas Zoom. Dan kami berterima kasih buat semua sarana yang ada sehingga kami bisa berjumpa meskipun ada jarak yang memisahkan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pertemuan ini biarlah semua bisa menikmati kebaikan Tuhan dan akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kami mohonkan Tuhan berkat-Mu atas kami sekalian. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami menjadi kesukaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah punya kehendak dalam kehidupan kita untuk menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sehingga kita terus melakukan ibadah yang sejati. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu pandang kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa dan Putra di dalam nama Yesus Kristus melimpah atas kita lewat persekutuan dengan Roh Kudus. Dituntunnya tiap-tiap kita ke dalam kasih karunia demi kasih karunia untuk menikmati segala yang baik dari surga. Mulai hari ini sampai Kristus datang. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pastor Tono Ya, untuk terima waktu kasih yang sama-sama. diberikan Terima kasih. kepada kami melalui yang disampaikan. Ya. Walaupun singkat, tapi ya berarti luar biasa memang. Kita diingatkan kembali kita adalah satu. Kita bukannya pribadi gereja yang Tuhan maksud adalah tubuh, di mana kita satu sama lain saling terkait, satu sama lain saling terhubung sehingga pekerjaan dapat kita nyatakan, dapat kita tinggikan di dalam kehidupan setiap kita. Baik, malam hari ini kita akan masuk ke dalam acara bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Saya minta juga kepada Ina, Yuli, Sri, Sintong, dan yang lain yang baru pertama yang bergabung dengan kita. Saya harap tidak segera keluar karena ada beberapa hal yang akan kita bahas secara bersama-sama pada malam hari ini. Hal yang cukup penting karena saya lihat kita butuh untuk ngobrol bersama untuk kedepannya.